Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufri Alfafan. Saya dari kelompok 7 yang beranggotakan Nur Sakdia dan Muhammad Faizuddin. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan bab 2, yaitu sistem pengambilan keputusan dan informasi manajemen. Capaian pembelajaran: 1. Konsep, fungsi, dan biaya. 2. Keputusan dalam perusahaan. 3. Pengambilan keputusan dengan sistem informasi manajemen. 4. Analisis kebutuhan sistem informasi. 5. Penerapan analisis kebutuhan sistem informasi. Konsep, fungsi, dan biaya. Operasi proses bisnis terkait erat dengan biaya, karena setiap perusahaan tentu membutuhkan biaya. Mustahil untuk proses tanpa biaya dukungan. Pengeluaran adalah pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan atau seseorang untuk mendapatkan lebih banyak manfaat daripada kegiatan yang dilakukan. Beberapa elemen kunci dari definisi biaya meliputi: 1. Biaya adalah pengorbanan sumber daya ekonomi. 2. Diukur dalam mata uang. 3. Sesuatu akan terjadi atau akan terjadi. 4. Pengorbanan untuk tujuan tertentu. Penggolongan biaya. 1. Berdasarkan objek biaya. Dalam pengelompokan biaya ini, nama objek biaya adalah dasar dari klasifikasinya. 2. Berdasarkan fungsi bisnis utama. Dalam pengelompokan ini ada 2 kelompok biaya berdasarkan fungsi bisnis utama, yaitu produksi dan non-produksi. Biaya produksi yaitu digunakan untuk proses, termasuk biaya langsung bahan baku. Antara lain yaitu biaya bahan langsung adalah bahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk jadi dan dapat langsung didistribusikan langsung ke produk jadi. 2. Biaya kerja langsung adalah tenaga kerja yang secara langsung dapat mengubah barang bahan mentah menjadi produk jadi. 3. Overhead pabrik adalah biaya yang terjadi atau dibebankan dalam proses produksi selain bahan langsung dan tenaga kerja. Pekerjaan tidak langsung. B. Pekerjaan tidak langsung didefinisikan sebagai pekerjaan yang tidak secara langsung mempengaruhi pembentukan produksi staf toko. C. Biaya tidak langsung didefinisikan sebagai biaya selain bahan tidak langsung dan tenaga kerja yang berkontribusi pada transformasi produk jadi, tetapi tidak dapat didistribusikan pada produk jadi. D. Biaya non-manufaktur, yaitu biaya yang tidak berhubungan dengan produksi atau biaya non-komersial atau biaya koperasi. Biaya non-manufaktur dibagi menjadi 2, yaitu biaya pemasaran atau penjualan. Biaya pemasaran atau penjualan adalah semua jenis beban yang terkait dengan pembuatan atau penjualan suatu produk. 2. Biaya umum adalah suatu biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan pembuatan dan pemasaran suatu produk. 3. Biaya yang berkaitan dengan volume produksi biaya yang dapat dikelompokkan menjadi komponen-komponen. Yang pertama yaitu biaya variabel. 2. Biaya tetap. 3. Biaya penjualan variabel. 4. Biaya setengah tetap. 4. Pengeluaran yang berhubungan dengan pengeluaran yang dibiayai sendiri. Pengeluaran ini dibagi menjadi 2, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. 5. Biaya hubungan dengan istilah dalam hubungan waktu dibagi menjadi 2, yaitu biaya modal biaya
dan pengeluaran pendapatan. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam perusahaan. Proses pengambilan keputusan penjualan produk merupakan kunci utama kelangsungan hidup perusahaan. Menjual suatu produk membutuhkan banyak masukan dan saran dari semua faktor staf, sehingga pengambilan keputusan dapat menawarkan solusi terbaik untuk pengembangan produk di masa depan. Definisi pengambilan keputusan. Arti dari pengambilan keputusan adalah proses memilih dua atau lebih alternatif untuk mengambil tindakan tertentu baik secara individu maupun kelompok. Demikian pula Mondi Primož tahun 1995 mengatakan atau menjelaskan bahwa pengambilan keputusan adalah proses mengevaluasi alternatif dan memilih di antara mereka. Pendapat ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu proses di mana beberapa langkah harus diambil dengan mengevaluasi alternatif untuk membuat keputusan di antara semua alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan dengan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM diinformasikan selain setiap pemrosesan yang diperlukan untuk suatu organisasi yang menyediakan informasi dan penanganan, dukungan, manajemen, dan pengambilan keputusan. Didefinisikan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem manusia atau mesin terintegrasi yang menyediakan informasi untuk mendukung fungsi operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan di sebagian besar negara atau area semua organisasi. Perkembangan konsep sistem informasi manajemen. Dahulu orang menggunakan komputer memiliki gagasan tentang sistem informasi untuk mendukung pengelolaan dan pengambilan keputusan dari gagasan konsep sistem informasi manajemen. Manajemen adalah ilmu tentang metode ilmiah dan teknis analitik kuantitatif untuk masalah manajemen. Konsep pengambilan keputusan sistem ekonomi informasi manajemen. Model yang berguna dan terkenal yang diusulkan oleh Herbert Simon 1997 akan digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan proses pemulihan. Oleh karena itu, langkah-langkah ini merupakan bagian dari proses berkelanjutan. Analisis kebutuhan sistem informasi. Analisis kebutuhan sistem informasi cukup penting untuk pengembangan sistem karena merupakan titik awal untuk dijadikan sebagai acuan untuk langkah selanjutnya. CSF merupakan sebuah metode analisis dengan mempertimbangkan beberapa hal yang kritis di dalam lingkungan perusahaan untuk mendefinisikan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan dan kesuksesan perusahaan atau organisasi dan dapat ditentukan jika objektif organisasi telah didefinisikan. Penerapan analisis kebutuhan sistem informasi. Persyaratan sistem informasi adalah kemampuan dan kriteria yang harus dipenuhi sistem informasi untuk mencapai apa yang diharapkan pengguna dari sistem informasi. Dokumen analisis kebutuhan sistem informasi manajemen ini menggunakan sistem Development Life Cycle atau bisa disingkat SDLC karena mudah untuk diimplementasikan. Perusahaan ingin mencapai kinerja produktivitas yang maksimal, namun perusahaan tidak memiliki di dokumentasi yang memadai mengenai spesifikasi kebutuhan sistem. Sedangkan mendefinisikan kebutuhan sistem penting untuk menyelaraskan kebutuhan pengguna dalam memecahkan masalah, sehingga perangkat lunak atau sistem yang dibangun sesuai dengan tujuan dan fungsi pengguna. Masalahnya adalah perusahaan belum sepenuhnya memahami dan mengoreksi
persiapan atau langkah pertama untuk mengembangkan spesifikasi perangkat lunak untuk membuat sistem informasi di negara situs web. Kemudian bedakan semua sistem fungsional dan non fungsional. Spesifikasi persyaratan adalah proses memformulasikan serangkaian persyaratan fungsional untuk sistem yang termasuk dalam dokumen. Persyaratan perangkat lunak SRS Software Requirement Specification menggambarkan serangkaian karakteristik permintaan layanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bab 2 yang berjudul sistem informasi, sistem keputusan dan manajemen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.